A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman di seluruh Nusantara? Semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga lisan sikap kita selalu terjaga. Semoga apa yang kita katakan selalu dalam hal kebaikan. Semoga apapun yang kita lakukan semua karena niat ingin meraih cinta dan ridha Allah. Berusahalah untuk jujur dengan diri sendiri. Jangan pernah mencari-cari pembenaran untuk membenarkan apa yang kita katakan. Berusahalah tetap menghargai siapapun juga dalam kehidupan ini. Salinglah memahami satu sama lain. Insya Allah saat kita menghargai orang lain, orang pun akan berlaku sama kepada kita. Intinya dalam kehidupan ini, berusahalah saling memahami satu sama lain. Oke, hari ini saya akan membawa tema tentang tips kunci hidup baru. Tips kunci hidup berkah. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudara itu yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga banyak melihat video motivasi saya yang selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tema tips kunci hidup berkah. Karena saya yakin dan percaya, jangan sampai hidup sia-sia, jangan sampai hidup jauh dari keberkahan. Pasti kita berusaha dalam hidup ini, kita ingin meraih keberkahan dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup sudah dalam keberkahan, tak ada lagi rasa kecemasan, kekecewaan. Jiwa kita akan lebih tenang. Karena apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, semua akan mengharap cinta dan ridha Allah. Oke, tips kunci berkah. Pertama, berusaha tetap tawakal kepada Allah. Tetap takwa kepada Allah. Berusaha menerima apapun segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas menerima ujian yang kita lewati bersama. Berusaha tetap bergantung hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tetaplah tawakal. Berserah diri kepada Allah, menerima apapun ketentuan Allah yang pasti baik buat kita semua. Oke, yang keduanya, tips hidup berkah. Lakukan kewajiban kita mengerjakan sholat fardu 5 hari sehari semalam. Perbanyak sholat sunnahnya, tahajudnya. Jadikanlah sholat suatu kebutuhan, insya Allah tidak akan jadi beban. Kita berusaha untuk melakukannya karena rasa cinta kita hanya kepada Allah. Berusaha tetap dekat kepada Allah. Tingkatkan kualitas ibadah kita setiap harinya. Sholat kita semakin kita perbanyak, tidak hanya dengan sholat fardu saja. Mudah-mudahan dengan semakin dekatnya kita kepada Allah, Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Manfaat dari gerakan sholat juga Masya Allah luar biasa. Dalam segi kesehatan, gerakan sholat sangat bermanfaat buat kita. Dengan gerakan-gerakan sholat itu banyak menghindarkan kita dari penyakit apapun juga. Masya Allah luar biasa. Hidup sehat saja dengan melakukan sholat fardu itu manfaatnya luar biasa. Jadi berusahalah melakukan gerakan sholat dengan sebenar-benarnya. Insya Allah kita sama-sama berjuang untuk melakukan sholat karena Allah, untuk Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah. Dan yang ketiganya, cara meraih hidup berkah, perbanyak sedekah. Ingat, sedekah di sini bukan hanya hal materi saja, bersedekah lewat ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu kita bermanfaat untuk orang banyak, akan menjadi amal jariah buat kita nanti di saat kita sudah tiada. Berusahalah melakukan tanggung jawab kita selaku hamba Allah. Tetap berusaha, tetap taat kepada Allah. Sedekah kita tiap hari harus berkualitas. Jangan hanya sekedar saja. Senyuman juga adalah sedekah. Ini berbanyak sedekah. Kita setiap hari. Rugilah kalau setiap hari kita tidak melakukan sedekah. Kapan lagi kita melakukannya?
usia masih ada, waktu dan kesempatan masih ada. Ingat, kematian akan datang kapan saja, di mana saja. Kematian tidak melihat usia, tua atau muda. Penyakit yang kita derita bisa jadi karena dosa kita. Jadi perbanyaklah sedekah di saat lapang dan sempit. Di saat kita sakit, bersedekahlah. Insya Allah, di saat kita bersedekah, di saat sulit, Masya Allah, luar biasa. Ini memang akan sulit dilakukan, tapi kalau orang yang punya keyakinan kuat, bersedekah di saat kita sempit, Masya Allah, luar biasa. Allah akan melipat gandakan pahala kita. Jadi berusaha kalau ingin mengadakan selamatan, rasa syukur kita jangan di waktu kita lapang, tapi berusaha di waktu kita sempit pun kita bisa melakukannya, karena kita mengharap cinta dan ridha Allah. Memang ilmu tingkat tinggi, mengharap cinta dan ridha Allah bukan hal yang mudah. Perlu ketulusan, keikhlasan, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Dan ujian ini luar biasa. Pelajarannya pun juga luar biasa. Harus banyak latihan. Perjuangannya harus besar. Pengorbanannya pun cukup lebih besar lagi. Luar biasa. Jadi berusahalah sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. 4. Berusahalah memberi maaf. Ini mungkin paling sulit dilakukan. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Memaafkan orang yang telah menyakiti kita dan telah menzolimi kita. Tapi kalau kita bisa melakukannya, insya Allah, belajar memaafkan harus berkali-kali, latihannya harus berkali-kali. Berusahalah yang pertama harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita sendiri, insya Allah kita akan lebih mudah memaafkan orang lain. Biasanya kita sulit untuk mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Yang kita lihat hanya kekurangan dan kelemahan orang lain saja. Makanya kita begitu sulit untuk memaafkan orang lain. Padahal Allah saja maha memaafkan. Apalagi kita, manusia yang gudang salah, gudang hilap, gudang dosa, gudang lupa. Kita sendiri banyak dosa, banyak kesalahan. Mengapa kita begitu sulit untuk memaafkan orang lain? Seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Hati-hati. Kalau kita sulit memaafkan orang lain, tidak usah aneh, suatu saat orang pun akan sulit memaafkan kita. Karena hukum tanam dan tuai, siapa melakukan kebaikan atau keburukan akan kembali kepada pelakunya. Jadi kalau kita legowo, udah memaafkan orang lain, insya Allah orang pun akan berlaku yang sama kepada kita semua. Karena kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Sudah hal yang wajar. Itulah hidup, berjuang. Perjuangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Musuh besar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi berusaha terus menata hati dan pikiran kita. Yang kita katakan yang baik-baik saja, yang kita pikirkan yang baik-baik saja. Walau tak mudah, berusaha sama. Kita semua berjuang menyelamatkan hidup kita dari siksa dan api neraka. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dari api neraka. Jadi berusaha. Yang terpenting dalam hidup ini, selamatkan dulu diri kita, tata hidup kita, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Usahalah banyak bertafakur, merenungi, mengingat masa lalu, kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Kalau belum kita taubati, nggak usah aneh, akan banyak dampak yang kita rasakan. Jadi berusaha taubatan nasuha di saat melakukan dosa, minta ampun kepada Allah, berbanyak istighfar. Walau ini tidak mudah, teruslah berusaha. Tingkatkan kualitas ibadah kita setiap harinya, berbanyak istighfar, dan banyak-banyaklah ingat kematian. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Apapun yang saya sampaikan, insya Allah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, pasti itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Karena kita masih berusaha berjuang untuk menghadapi segala ujian hidup ini. Belajar berlapang dada, belajar untuk menerima, belajar untuk memaafkan. Berusaha, hidup ini harus banyak latihan.
lakukan secara berulang-ulang. Jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun juga. Jangan pernah putus asa, jangan mudah frustasi. Berusaha tetap bangkit walau harus jatuh berkali-kali. Inilah hidup. Banyak kepedihan, banyak keperihan, itu yang membuat kita kuat, membuat kita tegar. Hidup tidak akan mungkin sesuai dengan keinginan kita. Jangan pernah mengatur Allah. Berusaha saja jalani, nikmati dan syukuri apa yang sudah Allah beri. Berusaha tetap berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudariku semua. Mohon maaf, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya yakin dan percaya siapapun yang melihat video saya hari ini bukan hal yang kebetulan, dan saya yakin dan percaya apa yang kita lihat, kita dengar hari ini, insya Allah semua atas izin dari Allah. Semoga membawa kebaikan buat kita semua. Kita hanya sharing saja. Ilmu saya tidak ada apa-apanya, hanya sedikit, tapi saya punya keyakinan sampaikan satu ayat. Kalau sedikit mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Kita sama-sama berjuang menata hati dan pikiran kita. Jauhi prasangka, tinggalkan riba. Semoga hidup kita dalam keberkahan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.